Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Kadir, MTN 1740302061, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu kata yang mungkin semua orang belum tahu apa maksudnya. Kutipan juga merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Tujuan kutipan. Dalam tulis ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertasi, selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seseorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Fungsi kutipan: menunjukkan kualitas ilmi yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegahnya pengulangan penulisan data pustaka. Cara penulisan kutipan. Ketika menulis karya ilmiah, seringkali kita mengutip pendapat orang lain dari satu atau beberapa sumber. Contoh, merajuk dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Contohnya, di sini buka kurung Ahmad Dhani 1986 tutup kurung. Jika ada dua penulis disebutkan nama akhir, kedua penulis tersebut dalam rujukan. Contohnya, buka kurung Ahmad Dhani dan Hasan, 1988 tutup kurung. Jika penulis lebih dari dua orang, perujuk dilakukan dengan menulis nama awal penulis pertama diikuti dengan DKK. DKK di sini dan lain-lain. Contohnya di sini buka kurung Ahmad Mahdi, DKK titik koma 1986 tutup kurung. Jika nama penulis tidak disebutkan, maka yang dicantumkan adalah nama penerbit atau nama dokumen, koran atau majalah yang diterbitkan. Contohnya di sini buka kurung Balai Pustaka, 1987 tutup kurung. Untuk karya terjemah, nama penulis aslinya disebutkan dalam rujukan. Contohnya di sini buka kurung Carnegie, 1981 tutup kurung. Rujukan dari dua sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisah. Contohnya buka kurung Ahmad Mahdi, 1986 titik koma Hasan 1988 tutup kurung. Macam-macam kutipan. Kutipan langsung artinya pendapat itu dikutip apa adanya tanpa diubah. Dapat juga berupa kutipan tidak langsung, artinya kutipan dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Contoh kutipan langsung: Alfred Adler, buka kurung 1986.27 tutup kurung, yang menyatakan individu yang tidak tertarik kepada kawan-kawannya ialah yang memiliki terbesar dalam hidup dan memberikan duka kepada orang lain. Ini kutipan awal, sini di akhir penutup. Contoh kutipan tidak langsung: kesungguhan menaruh minat pada orang lain adalah kunci sukses untuk mengembangkan persahabatan, disukai orang lain, dan menolong orang lain dan diri sendiri. Buka kurung Carnegie, 1981.2
61 tutup kurung. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apa sumber itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan isi pembahasan itu dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak. Cara penulisan daftar pustaka. Di sini buku. Tahun penerbit ditulis setelah nama pengarang, diakhiri dengan titik. Judul buku digaris bawahi atau ditulis dengan huruf miring, dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata hubung. Tempat penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Contohnya, Tarigan, Henry Guntur, titik 1988, titik. Ini judulnya Prinsip Dasar Sastra Bandung, penerbitnya Angkasa. Di sini artikel jurnal, judul jurnal diapit oleh tanda petik 2. Nama jurnal, majalah ilmiah dicetak miring dan huruf awal dari setiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun berapa, nomor berapa, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Contohnya Answas, OM.M, ini maksudnya singkatan tahun 2003. Ini kutipannya di awal, yaitu model inovasi learning dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di tengah-tengah di sini. Kemudian jurnal teknologi 12 buka kurung 7 tutup kurung titik koma 28. Ini 28 dari halaman pertama sampai halaman terakhir ini. Jadi sini 63. Pengantar. Sebuah penulis karya ilmiah, jurnal, tugas akhir, tesis disertai prosiding, laporan penelitian menjadi hal yang penting untuk menyajikan secara detail sumber-sumber informasi dalam sebuah tulisan, di mana penulis daftar pustaka ternyata ada beberapa metode style, diantaranya Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Associative apa style, Chicago style, atau kombinasi dari beberapa style. Masing-masing style penulis sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Aturan penulisan daftar pustaka Harvard style. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lainnya yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulis tahun, judul, dan identitas lainnya dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbit, dimulai dari yang paling lama ke paling baru. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contohnya itu titik 2 1988 A, 1988 B, 1988 C dan tersebut, baru tutup kurung.
Tanggal publikasi ditulis setelah nama-nama pengarang. Judul referensi ditulis secara italik. Jika daftar pustaka ditulis tangan kanan, judul digaris bawahi. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Di sini saya akan menjelaskan contoh pembuatan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan Avastyle dengan aplikasi Microsoft Word. Di sini kita buka dulu Microsoft Word. Kemudian kita klik Reference. Kemudian klik Insert Citation. Kita add new source. Author di sini nama penemu ini jurnalnya Edi Kurniawan. Edit. Kemudian klik Edi. Di sini lastnya nama depan ini, terus ini belakang itu Kurniawan. Kita add, kemudian kita tambahkan lagi namanya. Di sini Cucu Suheri. Kita tambah lagi Dedi Trianto. Kita add, kemudian klik OK. Di sini title di sini judulnya ini sistem penerang rumah otomatis dengan sensor cahaya berbasis mikrokontroler. Di sini jurnal name-nya tuh Jurnal Coding Sistem Komputer Universitas Tanjung Pura. Kemudian ini tahunnya
tahun 2013. Speknya ini halamannya halaman 1 sampai 10. Volumenya volume 1. Ini isunya nih, nomornya nomor 2. Kemudian kita klik OK. Ini contoh sumber kutipan. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita klik beli biografi. Kemudian klik insert beli biografi. Ini contoh pembuatan daftar pustaka. Ini contoh pembuatan daftar pustaka. Sekian yang saya paparkan dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.